Kabarnya hari ini? Ya, saya percaya setiap kita boleh terus ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau teduhkan hati kita, pikiran kita mau arahkan kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh tercurah atas hidup kami Tuhan. Kami merasakan pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang luar biasa dari Tuhan sudah kami terima. Ini saatnya Tuhan. Kami membawa segala ucapan syukur kami. Kami membawa Tuhan segenap hati kami. Hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Hati yang rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Dan Engkau siap untuk memberkati kami Tuhan. Engkau siap melawat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan yang baru turun atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan atas kami Tuhan. Anugerah-Mu dilimpahkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kau sudah berikan putra-Mu untuk menebus hidup kami. Supaya kami Tuhan, Kau angkat untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Kau angkat jadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami dilayakkan, kami dikuduskan Tuhan. Untuk kami boleh datang Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kau layak diagungkan ya Bapa. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
puji Dia dengan segenap hatimu. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar. Lebih sungguh lagi mari katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Segala pujian bagimu Yesus. Dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, segala pujian hanya bagimu Yesus, Allah kami yang hidup. Dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Segala pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai untuk Tuhan kita, Allah yang layak dipuji dan disembah. Besar kasih-Nya atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beri yang terbaik katakan amin. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang merasakan sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Mari kita mau beri pujian yang terbaik untuk Allah kita. Sebab besar kasih-Nya atas hidup kita. Dia sudah berikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Betapa dalamnya. Begitu besar kasih Allah sudah dicurahkan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih
begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselangi. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh tiada bandingannya, tiada duanya. Sekali lagi katakan betapa dalamnya. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh na 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 na. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Haleluya. Sorak-sorai untuk Kau Tuhan, Allah yang setia dan benar di dalam hidup kita. Amin. Mari sorakan lebih lagi. Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia bersama dengan kami Tuhan. Allah yang setia dan benar. Mari bersuka di hadapannya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan
Bahkan Kau rela berkorban buat setiap kami Bapa. Bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Bersyukur buat penebusan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terus belajar mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Melalui seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan Kau Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terus setia mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih yang sudah Engkau curahkan Tuhan. Ini saatnya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan.
Mari Tuhan Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi pengharapan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mengingatkan kembali tema kita tahun ini memaksimalkan hidup Anda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh dapat motivasi setiap hari, kita boleh dapat inspirasi setiap hari, tapi kalau gaya hidup kita nggak berubah, saya percaya nggak bakal terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun langkah-langkah kita kecil, tapi kalau kita konsisten melakukannya, disiplin melakukannya, saya percaya banyak hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Contoh misalnya Bapak Ibu kalau ikut deka nih, jangan bolong-bolong. Saya percaya hasilnya lebih baik daripada Bapak Ibu yang ikut deka bolong-bolong. Nah saya juga percaya Bapak Ibu kalau ibadah kita sepanjang tahun 54 kali di tahun 2024 dan gak bolong-bolong, saya percaya juga kok hasilnya lebih baik dan lebih maksimal. Bapak Ibu boleh coba, Bapak Ibu boleh jalan, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Mulailah satu hari dengan satu putaran di lapangan, saya percaya Bapak Ibu hasilnya di tahun 2024 pasti lebih baik. Ya kan? Bapak Ibu mulai baca Alkitab setiap hari, nggak usah banyak-banyak juga Bapak Ibu, satu pasal aja tiap hari aja Bapak Ibu. Saya percaya di tahun 2024 kehidupan kerohanian kita pasti bertumbuh. Ya, jadi mulai dengan gaya hidup yang diubah ya. Nah, bulan ini kita belajar harta yang terbaik. Saya percaya dan kita sepakat juga harta yang terbaik adalah Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar terang yang menghalau kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang dalam kegelapan. Kalau misalnya, kalau kita hidup di abad pertama ya kan, yang mungkin penerangan terbatas yang masih pakai obor, pakai api-api kecil, api unggun segala macam. Dan kalau matahari nggak ada, kalau kita di rumah, terus lampu nggak ada, bintang nggak ada, Bapak Ibu dikasih satu aktivitas dalam satu ruangan dengan segala macam kegiatan, saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa ngebayangin hasilnya seperti apa, pasti berantakan, pasti hancur. Ya kan, pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain, jalan pun kita sulit di tengah-tengah kegelapan. Nah, dunia itu sedang dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau dalam dunia, kenapa dunia dalam kegelapan? Karena dosa. Pertama kali waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu semuanya baik. Di situ dikatakan Tuhan memisahkan terang dari gelap, ya kan? Jadi ada pemisahan antara terang dan gelap. Kalau ditanya, kuat mana sih terang dengan gelap? Kuat mana terang dengan gelap? Nah, kadang-kadang kita salah persepsi nih. Karena kita mungkin diajarin di sekolah lawan terang itu gelap. Wah, kayaknya saingan banget nih, lawan terang dan gelap itu kayaknya saingan banget. Bapak Ibu, selama terang itu datang, gelap itu nggak pernah ada. Beneran. Selama terang itu datang, gelap itu nggak pernah ada. Nah, jadi karena dosa itulah Bapak Ibu Saudara, dunia itu butuh penyelamat. Dunia itu butuh terang supaya kegelapan itu nggak ada. Nah, kegelapan itu bukan bicara tentang lampu padam segala macam, bukan Bapak Ibu, tapi ini bicara tentang kejahatan, tentang dosa. Nah, dunia itu sedang diwarnai seperti itu. Nah, maka itu Bapak Ibu di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan begini. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ya, saya ulangi lagi, karena kita bahas cuma satu ayat ini aja. Dikatakan begini, Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di terjemahan bahasa lainnya dikatakan begini. Sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, akulah terang dunia, siapapun yang mengikut aku, tidak ada seorang pun yang tersandung dalam kegelapan. Aku memberi banyak terang untuk hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, kegelapan itu simbol kejahatan. Kegelapan itu simbol dosa. Kalau kita ngomong hidup dalam terang, artinya kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kehendak Allah. Kalau kita ngomong hidup dalam kegelapan, itu hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, ya kan? Hidup dalam ketidaktahuan dan ketidakjelasan tujuan hidup. Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu nih tujuan hidup kita sedang dalam kegelapan. Ya kan? Jadi kegelapan itu banyak, jadi banyak hal. Nah maka itu dikatakan gini,
Yesus berkata lagi kepada, akulah terang dunia. Nah, karena kegelapan itu, dunia itu butuh Yesus, terang dunia. Bapak Ibu perhatiin, matahari cukup satu kan? Sudah cukup dunia terang, cukup satu. Nah saya percaya juga Bapak Ibu, cukup satu pribadi Yesus, kegelapan itu sirna. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu percayalah, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, cukup satu pribadi Yesus, Bapak Ibu gak usah cari-cari yang lain. Percayalah. Kadang-kadang kita tuh gak yakin, apa benar sih Yesus bisa nolong kita? Apa benar sih Yesus bisa menyingkirkan kegelapan dalam kehidupan kita? Seakan-akan kita gak yakin, kita butuh Tuhan-Tuhan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, dunia cukup satu matahari. Katanya Cina bisa menciptakan matahari juga, ya kan? Ya bersyukur Bapak Ibu, mataharinya nggak ditampilkan. Kalau matahari ditampilkan, dunia ini jadi kacau, bener-bener kacau. Ya kan, otomatis itu gunung es itu meluber habis itu. Dunia pasti kacau. Ya kan, untungnya nggak ditongolin tuh Bapak Ibu Saudara. Itu katanya Bapak Ibu Saudara. Artinya cukup satu matahari. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari pembacaan ini kita pengen belajar bahwa kegelapan atau dalam bahasa Yunaninya skotia itu bersifat jahat, membahayakan, mencelakakan, menghancurkan, membinasakan, dan mematikan bagi kehidupan manusia. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena manusia sudah terpisah dengan Allah karena dosa. Karena dosa. Nah kita belajar nih sekarang ya. Yesus adalah terang dunia karena yang pertama memerdekakan dari kegelapan. Ya, Yesus adalah terang dunia karena yang pertama memerdekakan dari kegelapan. Di sini dikatakan gini, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara, sadar nggak sadar kita itu kadang-kadang terikat dalam kehidupan kita dengan kebiasaan-kebiasaan perbuatan kegelapan dalam kehidupan kita. Nah di sini dikatakan, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau terang itu datang dalam kehidupan kita, saya percaya perbuatan-perbuatan kegelapan itu kita nggak mungkin lakukan lagi. Kenapa? Karena terang, waktu saya katakan terang itu datang dalam kehidupan kita, kegelapan itu menyingkir dalam kehidupan kita. Dan dia nggak bakal konfrontasi dalam kehidupan kita. Dia nggak mungkin melawan dalam kehidupan kita. Karena kegelapan sesungguhnya nggak punya kekuatan. Nah maka saya katakan lagi, saya ulangi dikatakan, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah yang pertama kita harus menyadari, kita tuh hidup di dalam terang apa dalam kegelapan. Nah kalau kita nggak menyadari bahwa kita hidup dalam terang atau dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara, kita seakan-akan, saya ngapain, saya nggak butuh terang, saya sudah terang kok. Nah waktu kita mengatakan saya nggak butuh terang, sesungguhnya kita mengatakan aku tuh nggak butuh Yesus. Aku tuh nggak butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kok aku bisa hidup kok. Tanpa Tuhan aku bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan saya kok. Nah tanpa sadar kita itu terjebak dalam kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kita yang tidak pernah mengizinkan terang itu. Selama kita nggak pernah mengizinkan terang itu dalam kehidupan kita, maka dikatakan gini ya, aku terang dunia, siapa yang mengikut aku. Selama kita nggak pernah menyadari kata mengikut pun bukan soal kata aku percaya, bukan kata mengikuti benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita jadi orang Kristen. Bukan sekedar kita label kita jadi Kristen, bukan itu. Buat apa sih Bapak Ibu Saudara kalau KTP kita tuh Kristen, tapi perbuatan kita tuh bukan Kristen. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah maka saya ulangan dikatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu di dalam kegelapan kita udah gak bisa ngebedain nih. Mana yang salah, mana yang benar. Kita gak bisa bedain lagi benda mana kita udah gak tahu. Karena kita gak bisa ngelihat. Di dalam kegelapan semuanya nampaknya gelap, hitam begitu aja. Kalau zaman sekarang kalau kita ngomong gelap kan gampang, tinggal cetek lampu, hidup terang, selesai. Tapi gak segampang itu dengan kegelapan. Nah maka dikatakan Bapak Ibu dalam kegelapan itu kita gak bisa ngapa-ngapain. Di dalam kegelapan itu Bapak Ibu kita udah gak tahu arah mau kemana. Kalau lampu ini dimatiin, percuma juga karena masih ada sinar. Ya kan? Tapi Bapak Ibu kalau ini benar-benar gelap pekat, Bapak Ibu diarahkan ke sana aja, suruh balik ke pintu yang harusnya keluar aja, Bapak Ibu mungkin sudah kesasar, sudah salah jalan. Nah sama dalam kehidupan kita, saya pengen kasih tahu begini.
Kalau kehidupan kita tanpa terang, sesungguhnya kehidupan kita itu tersesat. Masalahnya, nah ini masalah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tersesat. Ngeri ya. Kalau kita nggak sadar kita tersesat itu paling ngeri Bapak Ibu Saudara. Kita jalan terus usaha terus kerja terus, nggak taunya tersesat. Yang kita berpikir kita benar, yang kita berpikir ini jalan yang paling benar, tapi kenyataannya salah. Kenapa? Karena terang itu nggak ada. Nah maka itu dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12 ini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya kita benar-benar dimerdekakan daripada kegelapan, dibukain mata kita, dicelikkan mata kita. Oh begini ya rupanya. Oh baru tahu saya begini. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita baru sadar kalau terang itu datang. Kita baru sadar ketika jalan itu salah, ketika terang itu datang. Oh arahnya ke sana, pintunya di sana Pak. Kita salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Maka dikatakan yang pertama, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu memerdekakan kita dari kegelapan. Kehadiran Yesus dalam kehidupan itu memerdekakan kita dari segala macam kejahatan. Nah Bapak Ibu harus ingat ini. Artinya kita harus benar-benar mengoreksi diri kita. Benar nggak Yesus hadir dalam kehidupan kita? Kalau Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar ngalamin perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya jahat, jadi berubah dong, jadi baik. Yang dulunya tipu-tipu, ya sekarang udah gak tipu-tipu lagi dong, gitu kan? Ya kan? Yang dulunya iri hati, sirik, segala macam, ya sekarang udah berubah dong, gitu. Ya kalau enggak, untuk apa Yesus hadir? Ya dalam kegelapan terus kan? Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia, yang kedua adalah memberi pengharapan. Ya memberi pengharapan. Yohanes 8 ayat 12 juga dikatakan begini. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya Bapak Ibu, siapa yang mengikut aku, artinya ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti contoh Bapak Ibu Saudara ya, kalau ruangan ini gelap, total gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa. Pokoknya Bapak Ibu, satu orang ke satu orang udah nggak bisa ngeliat. Terus ada satu titik cahaya masuk, nggak usah gede-gede Bapak Ibu, nggak usah sebesar pintu cahayanya. Cuman setitik cahaya aja Bapak Ibu, kita udah bisa tahu ada harapan. Untuk mengalahkan kegelapan Bapak Ibu, nggak perlu sebesar ini juga terang yang dibutuhkan. Nggak perlu. Sekecil lilin aja di tengah-tengah ruangan ini cukup menerangi ruangan ini. Cukup menerangi ruangan ini. Nah maka dikatakan begini, kalau terang itu datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu percayalah, ada pengharapan. Kalau Yesus mau datang dalam kehidupan kita, kalau kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, sesulit apapun kejahatan yang menimpa dalam kehidupan kita, sebesar apapun dosa yang ada dalam kehidupan kita, waktu Yesus datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ada pengharapan. Ada pengharapan. Nah maka saya katakan tadi Bapak Ibu di sini saya baca ulangan lagi dikatakan, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu dikatakan siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan. Nah masalahnya kita gini, mau nggak kita datang sama Tuhan? Nah maka saya katakan tadi kita tuh kadang-kadang manusia tuh terlalu terlalu sombong. Terlalu merasa hebat. Kita seakan-akan ngomong gini, saya tuh gak butuh Tuhan Pak. Kita tuh gak butuh Tuhan. Nah maka dikatakan, saya ulangin di ayat yang pembacaan yang di terjemahan lain dikatakan gini. Akulah terang dunia, siapapun yang mengikut aku tidak ada seorang pun yang tersandung dalam kegelapan. Artinya benar-benar dalam kehidupan itu ada pengharapan. Dalam kehidupan itu ada benar-benar ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir bukan sekedar hadir tapi dia pengen beri pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus hadir pengen memberikan jalan dalam kehidupan kita. Yesus hadir pengen memberikan titik cahaya dalam kehidupan kita. Mau gak kita ikutin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar ngelakuin apa yang Tuhan mau, saya percaya hidup kita pasti ngalamin perubahan. Karena ada pengharapan. Nah, maka saya katakan tadi Bapak Ibu, cukup satu Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak perlu Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kadang-kadang
Kita tuh, ini sorry ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau mungkin ada orang-orang Kristen nih, saya berharap sini nggak ada. Ada orang-orang Kristen itu yang merasa Tuhan tuh nggak cukup dengan satu Tuhan. Dia cari Tuhan-Tuhan lain. Beneran, dia cari Tuhan-Tuhan lain. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan tuh nggak cukup. Tidak ada pengharapan dalam Tuhan. Kenapa dia bisa beralih kepada Tuhan-Tuhan lain? Karena saya lihat gini, dia melihat Tuhan di dalam Tuhan tuh nggak ada pengharapan. Maka dia cari Tuhan-Tuhan lain. Misal contoh nih, dagang sepi. Udah berdoa, sudah puasa, udah doa Jumat, udah baca Alkitab, sudah ke gereja. Kok sepi tetap sepi? Kenapa? Terus kita pikir, kayaknya perlu pelaris nih. Ya kan, perlu pelaris. Terus kita lihat tetangga sebelah, wih pakai pelaris kok rame banget. Kita mulai coba. Nah kita lihat gini, terjadi apa? Pengharapan kepada Tuhan itu sudah gak nyata. Dan dia mulai coba pengharapan tempat lain. Nah maka saya katakan gini, kalau kita benar-benar yakin dikatakan gini, akulah terang dunia, siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita benar-benar ikut Tuhan, sekalipun dagangan kita sepi, sekalipun hasil yang kita hasilkan gak cukup, sekalipun kita gak bisa ngelakuin apa-apa, sekalipun kita ngalamin jalan buntu, tetap gak kita punya pengharapan sama Tuhan. Tetap apa enggak? Ini yang Tuhan mau. Maka saya ulangin lagi dikatakan begini. Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapa yang mengikut aku, dia gak bakal coba-coba cari kegelapan itu. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita mulai cari kegelapan itu, bukan cuma Tuhan aja yang gak suka, tapi kegelapan itu akan menguasai hidup kita. Bapak Ibu boleh dapat banyak hal dengan perkara-perkara itu. Ya kan, saya pengen kasih tahu gini, Bapak Ibu bisa dapat banyak hal dengan perkara-perkara itu. Tapi hidup kita hilang. Hidup kita hilang. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan main-main, cukup satu Tuhan. Ya maka saya ulangin lagi dikatakan, Bapak Ibu saya berharap ayatnya jadi rema dalam kehidupan kita. Cuma satu ayat kan. Dikatakan, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau kita merasa diri kita masih dalam kegelapan, ayo sama-sama kita rubah hidup kita. Izinkan terang itu masuk dalam kehidupan kita. Izinkan terang itu menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, menyinari perasaan kita. Baru kita sadar, oh rupanya saya yang salah ya. Oh rupanya saya banyak salah ya. Berubah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah terang dunia karena yang ketiga memberi kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ngomong gini, oh saya udah hidup Pak tanpa Yesus. Kehidupan yang Tuhan mau itu bukan sekedar hidup, ya kan? Kadang-kadang manusia itu cuma sekedar hidup, artinya makan, minum, terus tidur, kerja, makan, minum, terus kerja, udah gitu-gitu aja, muter gitu-gitu aja. Itu hidup memang, tapi bukan kehidupan itu yang Tuhan kehendaki, tapi kehidupan yang disebut dalam bahasa Yunaninya zoe, kehidupan yang penuh dengan makna. Nah maka dikatakan begini, aku telah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nah di dalam terjemahan yang tadi dikatakan, aku memberi banyak terang untuk kehidupan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus itu benar-benar gini, dalam kegelapan, dalam persoalan, Tuhan kasih terang, kasih terang, kasih terang. Maka dalam kitab dikatakan gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Tuhan itu beri petunjuk, beri terangnya. Nah, jelas dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita punya terang kehidupan, saya percaya kita akan mempunyai kehidupan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, maka saya pernah ngobrol sama seorang gini. Segala sesuatu itu dimulai di alam roh, bukan di alam jasmani. Segala sesuatu itu dimulai dari alam roh. Nah, manusia melakukan segala sesuatu di alam jasmani. Dia berpikir, dia berproses semuanya di alam roh. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita berproses di alam jasmani. Nah maka itu banyak kegagalan, kenapa? Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah mendapatkan kehidupan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah melibatkan terang kehidupan itu dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu mungkin pernah nonton satu video klip yang orang Semarang itu dia ngomong begini, dikit-dikit bergantung sama Tuhan, dikit-dikit bergantung sama Tuhan. Dia ambil khotbahnya Ibu Kristianus yang ngomong bergantung sama Tuhan. Saya sih nggak setuju dengan pendapat dia. Saya ngomong dia nggak ngerti firman ini orang. Dia ngomong begini, jangan dikit-dikit bergantung sama Tuhan. Dia ngomong gak bergantung sama orang tua itu bener banget. Anak-anak itu harus dilatih, ya kan? Harus dilatih, harus berani dilepasin. Jangan dikit-dikit mama papa. Setuju dia ngomong. Tapi dia ngomong gini, saya gak setuju kalau dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Harus doa dong, harus doa dong, harus doa dong. Dia gak ngerti. Waktu doa itu bukan kita serahin sama Tuhan, kita gak buat apa-apa. Bukan. Ya kan? Nah waktu kita berdoa itu bukan kita pasrah gak ngapa-ngapain. Enggak. Justru waktu kita sudah berdoa, saya percaya gini, waktu kita sudah berdoa, anugerah Tuhan yang limpah itu memaksakan kita akan melakukan hal-hal yang lebih dari yang seharusnya. Nah dia ngomong jangan dikit-dikit Tuhan dong, ya kan? Jadi saya ngomong itu saya nggak cocok, nggak setuju. Jadi Bapak Ibu kalau dapat video itu jangan terima telek-telek itu. Nah, itu benar-benar pengajaran yang kurang baik itu menurut saya, itu pengajaran yang tanda kutip kurang baik gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, di sini katakan gini, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Dia benar-benar memberi kehidupan dalam kehidupan kita. Nah maka saya ngomong, kalau kita pengen benar-benar mengalami janji Tuhan, mengalami kehidupan kita yang maksimal dalam kehidupan kita, mulailah segala sesuatu dengan alam roh. Bukan ngerong-ngerong loh Bapak Ibu, saya ngajarin ngerong-ngerong terus kita, ayo kita besok ngerong-ngerong gitu. Bukan Bapak Ibu, dalam arti kata gini, belajar sesuatu dengan Tuhan. Nah makanya kata gini, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nah terang inilah Bapak Ibu Saudara yang membawa kita, yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, yang akan memasuki tempat-tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terang inilah yang membawa kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena saya percaya tanpa terang ini Bapak Ibu kita tuh buta gak bisa ngeliat apa-apa. Nah maka itu Bapak Ibu firman Tuhan itu diberikan buat kita sebagai petunjuk jalan yang saya katakan tadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah maka saya udah ulang-ulang Bapak Ibu harus banyak baca Alkitab. Supaya kita gak tersesat. Ya, mau baca Alkitab gak nih? Bacalah Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu Saudara kok, bukan untuk saya. Jujur Bapak Ibu baca Alkitab bukan untuk saya kok. Untuk Bapak Ibu Saudara. Nah makanya Bapak Ibu saya katakan gini ya. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Saya pernah cerita beberapa tahun yang lalu ada orang ya disebut hamba Tuhan lah yang dapat penglihatan. Dia ngomong dunia itu hidup. Banyak orang-orang hidup. Tapi di pandangan dia bahwa dunia ini banyak orang-orang Kristen itu mati. Dia ngomong gini, diberakin, dikencingin sama roh-roh jahat. Ngeri lu Bapak Ibu Saudara. Benar-benar ngeri. Itu dia lihat waktu-waktu lalu. Sekarang lebih baik apa enggak? Saya enggak tahu. Yang pasti Bapak Ibu kalau kita pengen memiliki kehidupan yang sungguhnya kita harus sambut itu terang. Nah maka itu Bapak Ibu saya ulangin lagi dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan, zoe, hidup yang bermakna. Pertanyaannya hidup kita bermakna enggak? Makna yang kita sudah pelajarin bukan karena kita punya harta banyak, bukan karena kita punya duit banyak, bukan karena kita punya deposito banyak, bukan karena kita punya apa-apanya banyak, bukan. Tapi hidup kita punya dampak enggak buat orang lain? Hidup kita berbahagia enggak dengan apa yang kita alamin? Ya kan kadang-kadang kita pikir gini, banyak duit bahagia, belum tentu. Banyak contoh-contoh di khotbah lalu-lalu, banyak contoh-contohnya nggak bahagia juga. Nah jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita pelajari, Yesus adalah terang dunia. Yang pertama karena Yesus datang memerdekakan kita dari kegelapan. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia karena Yesus datang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus datang ke dunia, Yesus adalah terang dunia karena Yesus memberikan kehidupan yang sesungguhnya, zoe. Ya, jadi pastikan hidup kita bermakna. Nah, sekarang tip hidup merdeka dari kegelapan, memiliki pengharapan dan memiliki kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Di sini ditulis juga di dalam ayat ini dikatakan, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku? Nah, ini kata mengikut aku nih. Ini kata penting, ya kan?
Bapak Ibu, terang boleh ada, pokok anggur boleh ada, roti kehidupan boleh ada. Tapi selama kita nggak pernah mengikut Tuhan, terang itu nggak bakal pernah ada gunanya, pokok anggur itu nggak bakal pernah ada gunanya, roti kehidupan itu nggak bakal pernah ada gunanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kata mengikut aku itu bukan sekedar ke gereja. Kata mengikut aku itu bukan sekedar baca Alkitab. Kata mengikut aku itu bukan sekedar berdoa. Nah, tapi waktu kita benar-benar kata mengikut aku itu kita benar-benar gini. Mau nggak kita melakukan, menjalani semua apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ini kata kuncinya untuk kita mengalami satu kehidupan yang bermakna. Firman Tuhan boleh sebagus apapun, seindah apapun. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Tapi selama kita nggak pernah ngelakuin firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, nggak bakal pernah jadi apa-apa. Contoh misalnya, Markus 16:17 kata ini, orang yang percaya tumpang tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Bapak Ibu percaya nggak? Percaya, pernah praktek apa enggak? Nggak bakal pernah sembuh Bapak Ibu selama kita nggak pernah praktek. Itu firman Tuhan ya dan amin. Tapi selama kita nggak pernah berdoa dan menumpangkan tangan, firman Tuhan itu nggak pernah jadi dalam kehidupan kita. Dan kita nggak pernah melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kata mengikut aku itu bukan sekedar tintil kemana-mana. Bukan cuma itu. Tapi benar-benar mengikuti, melakukan apa yang dia lihat. Mengikuti apa yang Tuhan kerjain. Itu kata mengikut. Banyak orang follow Jesus. Contoh paling gampang begini. Kalau kita ngomong di medsos, kan follow. Pertanyaannya Bapak Ibu benar-benar follow dia apa enggak? Kan cuma klik follow doang. Like doang. Kalau Bapak Ibu benar-benar follow dia ngikutin apa ya kegiatannya, apa yang dia kerjain. Itu namanya ngikut. Nah pertanyaannya begini, kita tuh ngikut Tuhan apa enggak? Bapak Ibu jawab sendiri. Ya. Nah tipnya Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya mengikut aku. Ya. Yang pertama, terhubung ke sumber. Terhubung dong yang saya ngomong tadi. Air kehidupan, roti kehidupan, pokok anggur yang benar. Hari ini kita bilang terang. Bapak Ibu, terang itu gak bakal berguna kalau kita gak pernah mendekati terang itu. Terang itu gak bakal berguna selama terang itu kita gak pernah pakai. Terang itu gak bakal berguna kalau kita gak pernah memanfaatkannya. Yesus, boleh percaya Yesus. Tapi selama kita nggak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saya pengen kasih tahu, Yesus itu nggak ada arti dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan, benar nggak Yesus Tuhan? Kita yang Tuhannya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, sorry nih, kita kadang-kadang jadi Tuhannya daripada Tuhan yang seharusnya. Ya, itu yang pertama, kita benar-benar terhubung ke sumbernya. Yang kedua, kita harus belajar hidup dalam terang itu. Kalau kita nggak hidup dalam terang itu, Bapak Ibu, saya percaya kita pasti terantuk kok. Kita pasti tersandung kok. Ada satu cerita bagus Bapak Ibu Saudara. Seorang buta, dia bawa lampu. Orang buta bawa lampu. Ada orang lihat, dia bingung, dia buta ngapa bawa lampu? Bener kan? Dia buta ngapa bawa lampu? Kan dia nggak bisa lihat. Ya enggak? Dia cuma begini-begini aja udah selesai gitu kan. Dia buta bawa lampu, ditanya. Pak, sorry. Saya pengen tanya, Bapak kan buta, kenapa bawa lampu? Nah, dia ngomong begini, memang saya buta, saya bawa lampu. Kenapa saya bawa lampu? Supaya orang melihat saya, tidak numbur saya. Kalau saya nggak bawa lampu, saya gelap nggak kelihatan apa-apa. Orang nggak tahu saya, nggak kelihatan saya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam terang, minimal hidup kita nggak tersandung. Minimal kehidupan kita tuh nggak bikin sandungan buat orang lain. Loh kadang-kadang kita kan nggak sadar, ini saya umpamakan gini, kita tuh sama dengan orang buta tadi, kita tuh buta. Tapi kita nggak bawa lampu masalahnya. Ya kan, kita buta nggak bawa lampu, ini lebih parah Bapak Ibu. Kita kadang-kadang jahat, tapi kita nggak tahu kita jahat. Akhirnya kita bikin sakit hati orang, bikin tersandung orang lain, bikin orang kecewa. Kita buta.
Nah, kalau kita buta, ada lampu, minimal orang nggak tersandung dalam kehidupan kita, minimal kita sudah punya tongkat. Ya kan, terang itu sebetulnya orang buta nggak butuh terang, dia punya tongkat itu. Tapi orang lain yang butuh terang. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, hidup dalam terang itu membuat orang nggak tersandung dan nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Ya kan, jadi kita harus hidup dalam terang. Nah, Bapak Ibu lihat aja, kalau zaman sekarang kan sudah pakai radar ya, udah pakai radar, lampu-lampu mercusuar itu kayaknya sudah nggak terlalu penting, tapi terpenting juga. Kalau kapal mau bersandar, dia harus lihat mercusuar itu, lampu itu. Ya, kalau dia nggak tahu ada mercusuar, kapal tuh nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu. Kalau zaman sekarang kan udah radar, udah tahu nih arahnya kemana sudah tahu. Kalau zaman dulu kan mercusuar, dia harus lihat lampu itu. Nah, sama percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam terang itu, kalau kita fokus kepada terang Yesus, hidup dalam terang Yesus, saya percaya hidup kita akan bermakna. Ya, yang ketiga, bersinarlah. Matius 5 ayat 11 Matius 5 dikatakan gini. Kalau nggak salah Matius 5 ya, apa Matius 6 ya? Matius 5 dikatakan gini. Kalau kita terang, itu bukan karena terangnya kita. Seperti bulan. Bulan itu nggak dapat terang dari dirinya sendiri, tapi bulan itu menerima terang dari matahari dan bulan itu memancarkannya. Nah, yang ketiga itu kalau kita pengen hidup merdeka dari kegelapan, memiliki pengharapan dan memiliki kehidupan yang bermakna, hidup kita harus bersinar. Menyinari apa yang kita terima dari Tuhan dan itu harus disinarkan keluar. Memberi dampak. Ya, jadi Bapak Ibu, percayalah. Hidup kita akan memberi dampak kalau kita mau menyinari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus bersinar. Alkitab tulis dikatakan gini, ketika orang melihat perbuatan-perbuatan baik kita, orang akan memuliakan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, sinar itu jangan disimpan, cahaya itu jangan disimpan, jangan dikurung, tapi biarlah cahaya itu terlihat oleh banyak orang. Bicara tentang cahaya Bapak Ibu Saudara, bukan soal kita pakai lampu bersinar atau enggak sinar. Ini bicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Biarlah perbuatan-perbuatan kita yang menceritakan Kristus itu boleh bersinar buat banyak orang. Saya percaya hidup kita bermakna, saya percaya kita merdeka dari kegelapan, saya percaya hidup kita pasti punya pengharapan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, dalam terang Kristus kita akan hidup merdeka dari kegelapan dan penuh dengan pengharapan serta kehidupan yang bermakna. Untuk mengalami sang terang kita harus menanggapi semua anugerah Tuhan dengan iman, yaitu bertindak untuk mengikuti Yesus, maka kita akan diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Ya, yuk kita berdoa. Mari kita renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi dia akan mempunyai terang hidup, terang dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, nggak ada cara lain kalau kita hidup dalam terang itu, kita harus datang kepada sumbernya. Nggak ada cara lain juga untuk datang kepada sumbernya kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Bapak Ibu harus baca firman Tuhan, Bapak Ibu harus dalam komunitas. Ada komunitas kesan yang Bapak Ibu bisa datang di situ, Bapak Ibu akan belajar, Bapak Ibu akan mengalami. Kita nggak bakal juga mendapatkan terang itu kalau kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, kalau kita nggak punya ada waktu-waktu ibadah kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini, pagi di mana kita menyadari bahwa kita butuh terang itu. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pasti ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita. Di mana kita pengen benar-benar mengalami satu perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Supaya sisi gelap itu berubah menjadi sesuatu yang baik, yang terang, yang boleh memberi dampak buat orang lain. Dan biarlah terang ilahi itu boleh menyinari kita dan biarlah sinar yang kita terima itu, cahaya yang kita terima itu, anugerah yang kita terima itu yang boleh mengubah kehidupan demi kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita. Nah, waktu hidup kita mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita dan biarlah perubahan-perubahan ini boleh diketahui oleh banyak orang. Dan biar ketika orang-orang melihat kita, orang-orang boleh melihat perbuatan baik kita dan orang-orang boleh memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita butuh terang. Kita butuh terang, kita butuh Yesus. Siapapun kita, apapun kondisi kita, sekalipun kita ngomong saya nggak butuh terang Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mau menyadarinya, kalau kita benar-benar mau merenunginya,
Semua orang itu butuh terang. Semua orang itu butuh terang. Bapak Ibu, terang dunia aja yang bicara tentang lampu, yang bicara tentang matahari, yang bicara tentang apapun yang terang soal dunia Bapak Ibu. Semua orang membutuhkannya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu mulai hari ini Bapak Ibu praktekin. Bapak Ibu jangan hidup tanpa matahari. Bapak Ibu hidup tanpa matahari. Bapak Ibu hidup tanpa lampu-lampu di rumah. Bapak Ibu hidup tanpa penerangan. Bapak Ibu akan masuk dalam kesengsaraan demi kesengsaraan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau secara dunia aja kita butuh terang yang palsu itu. Kita butuh terang-terang buatan manusia kecuali matahari. Apalagi dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana mungkin kita ngomong kita nggak butuh terang Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkata kalau saya nggak butuh Yesus dalam kehidupan kita. Itu nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Manusia tanpa Tuhan gak bisa buat apa-apa. Manusia tanpa Tuhan gak berarti apa-apa. Manusia tanpa Tuhan gak bisa melakukan apapun. Dan manusia tanpa Tuhan gak bisa jadi apa-apa. Dia hanya sebongkah manusia jasad hidup yang gak bisa ngelakuin apa-apa. Gak ada zoe dalam kehidupannya. Gak ada zoe dalam kehidupannya. Biarlah pagi hari ini kita menyadari kita butuh terang Tuhan. Dan biarlah kita kembali kepada sumbernya. Kita mau hidup di bawah terang itu. Dan biarlah terang itu menyadarkan kita. Dan biarlah terang itu membuka mata hati kita. Biarlah terang itu membuka jiwa kita. Biarlah terang itu boleh membawa kita untuk melihat dengan jelas. Melihat dengan benar keberadaan diri kita yang sesungguhnya seperti apa. Dan biarlah kita memperbaharui hati kita karena terang itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang cuma satu ayat ini Tuhan boleh berbicara keras buat setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menegur, menguatkan, memperbaharui Tuhan, mengingatkan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah firman ini hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh menyadari hanya Yesuslah terang yang dapat menyinari kehidupan kami. Yang memberi kehidupan kami, yang memerdekakan kami daripada kegelapan. Yang memberikan kami pengharapan, yang membawa kami kepada kehidupan yang seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara terus bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami. Firman ini boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan terus Tuhan boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan biarlah firman yang hidup ini Tuhan kami percaya gak bakal pernah pulang dengan sia-sia. Tapi firman yang akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Kami berdoa dan percaya Tuhan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mau terima terang Tuhan berkata amin. Terus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menyaksikan kesaksian yang akan diwakili oleh Daniel dari Kesan DM. Dipersilahkan Daniel. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya Daniel, saya akan bersaksi tentang kehidupan saya. Sebelum saya mengenal Yesus. Dulu saya datang ke gereja itu ya cuman ibadah, terus pulang, gak merasakan apa berkat firman Tuhan itu. Juga saya ikut kesan, cuma datang, kadang nggak terlalu terbuka untuk sharing kepada teman-teman anggota yang biasanya saya hadir itu. Di satu momen ketika saya tahun lalu lulus sekolah,
Di situ saya menganggur kurang lebih 5 bulan di tahun 2023. Terus di bulan Desember saya tawarin Kak Warto untuk bekerja di MDC. Di situ saya belum yakin buat ambil kerjaannya. Karena sebelumnya saya bekerja itu 2 kali resign karena nggak sesuai seperti apa yang saya harapkan. Tapi di satu momen saya pikir yang saya ambil saya kutip dari lagu milik Eminem. Dia bilang seperti ini. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Nah, di situ saya mikir yang bisa dibilang kalau kamu punya kesempatan buat meraih semuanya dalam satu momen, kamu mau mengabadikannya atau membiarkannya saja. Nah, jadi di situ mungkin Tuhan mendorong saya buat, ayo Daniel, kamu harus ambil kesempatan ini, jangan sia-siakan. Di balik itu juga anggota-anggota Kesan juga mendukung saya, sehingga saya sekarang berada di sini. Saya bisa bekerja, puji Tuhan saya bisa melayani sekarang di ibadah umum, image, dan juga sekolah minggu. Jadi Tuhan tahu apa yang Dia rancangkan buat kita, dan semuanya itu baik buat kita. Tergantung kita mau atau enggak buat mengambilnya. Dan kesempatan itu Tuhan banyak kasih kesempatan, enggak cuma sekali, 2 kali, bisa lebih. Dan rancangan Tuhan itu nyata bahwa perubahan hidup itu ada bagi setiap kita. Dari yang buruk bisa menjadi yang baik, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Daniel buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan pakai Daniel lebih lagi. Amin. Mari kita akan saksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Berikut ini adalah laporan persepuluhan dan persembahan yang masuk sampai dengan tanggal 16 Maret 2024. Selamat ulang tahun untuk Bapak Billy tanggal 19 Maret, Ibu Lina 23 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap kita. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, karanya mengagukan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan
Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Penyertaan-Mu begitu luar biasa di dalam setiap kami. Biarkan kami pada pagi hari ini Tuhan menyadari bahwa Engkau adalah terang bagi kami semua Tuhan. Dan terang itu adalah terang ajaib sehingga setiap kami terlepas daripada kegelapan yang ada ya Tuhan. Terima kasih atas rancangan-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Buat kami memahami ini semua Tuhan. Sehingga kami boleh memancarkan terang-Mu Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan menjadi jawaban buat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Bahkan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Buat kami terus ya Tuhan, diperbarui dan memperbaharui diri kami untuk lebih baik lagi. Sehingga kami serupa dengan Engkau Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik bagi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati para pemimpin kami. Terus ya Tuhan, ubahkan bangsa ini untuk semakin lebih baik lagi. Sehingga bangsa ini Tuhan menjadi satu bangsa yang besar Tuhan. Dan memiliki satu hal yang berbeda Tuhan. Dan kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini ya Tuhan. Sertai bangsa ini Tuhan dan berkati semua yang ada di Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke bahkan Pulau Rote. Engkau Allah yang turut campur tangan atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kota Metro, Engkau Allah yang baik bagi kota ini. Berkati kota Metro Tuhan, berkati para pemimpin kami Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memperbarui juga kota ini dengan kasih-Mu Tuhan. Juga pakai setiap kami yang ada di kota Metro ini Tuhan. Kami tahu Engkau telah menentukan setiap kami yang ada di sini untuk memberkati kota Metro ya Bapa. Terus nyatakan apa yang menjadi kasih-Mu atas kota Metro Bapa. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sakit, terbaring sakit pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi mereka dan Engkau Allah memberikan kesembuhan di dalam mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya penyertaan-Mu terus ya Tuhan. Kekuatan yang baru terus nyata di dalam setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah secara rohani. Tuhan Engkau Allah memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu. Engkau berbicara dan Engkau bekerja Tuhan. Dan memberikan pembaruan demi pembaruan di dalam jemaat-Mu ya Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan turut campur tangan. Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu atas setiap jemaat-Mu. Dan kasih-Mu terus melengkapi, memperbarui jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas apa yang Engkau berikan di dalam waktu 1 minggu ini Tuhan. Di dalam berkat secara jasmani ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu dan gereja-Mu dapat mengelola dengan baik ya Bapa. Terima kasih, kami sebentar mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau. Di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu, Engkau dibuat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan-Mu. Sehingga Kristus terus nyata di dalam hidup-Mu. Dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.